Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Bagaimana teman-teman, sudah sampai di mana latihannya? Dari sekian banyak tutorial yang sudah pernah saya share, semoga teman-teman sudah mulai belajar, mulai berlatih, sampai akhirnya mulai terampil. Video terakhir kita membuat menu yang bisa muncul dari atas, ya. Nanti bisa dimodifikasi munculnya dari samping kiri atau samping kanan atau dari bawah, terserah kreasi teman-teman sekalian. Saya berharap video itu sangat membantu bagi pemula terutama, ya, untuk membuat tampilan presentasi PowerPoint-nya yang lebih oke. Dengan demikian kita tidak lagi terkecoh oleh penawaran template slide, template master di dunia maya yang harganya yang nggak sesuai, menurut saya sama sekali tidak sesuai, ya. Yang dijual itu hanya template slide, ya, template slide yang sebenarnya bisa kita unduh secara gratis di Microsoft Office 2019. Seperti yang selalu saya sampaikan di awal itu, ya. Jadi di sisi kanan ketika kita baru membuka Microsoft Office 2019 itu sudah ada tawaran gratis untuk diunduh, yaitu template slide, ya. Jadi slide itu intronya sudah ada di situ. Nah, bagi teman-teman yang memulai untuk desain-desain di masa santai, ya, atau mungkin masa liburan, harapan saya itu akan menjadi koleksi teman-teman yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Bagi yang sudah terampil, jangan lupa untuk menularkan virus-virus ini, ya, virus ilmu bukan virus COVID, kepada teman-teman yang lain. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Nah, untuk hari ini, untuk video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya belajar membuat master template, ya, master template yang sesungguhnya. Master template itu adalah template yang kita desain dengan ada kotak-kotak dialog sebagai petunjuk dan bisa diisi. Nanti bisa dikembangkan oleh banyak orang. Nanti tinggal ngisi saja dari kotak dialog yang kita buat. Atau mungkin dipakai diri sendiri juga bisa. Satu kali kita desain bisa untuk dipakai banyak keperluan. Kemudian master template ini kelebihannya adalah huruf atau font masih bisa kita edit atau bisa diubah oleh siapapun pengguna, ya. Kemudian slide untuk transisi ketika berganti halaman slide itu juga masih bisa diedit atau diganti oleh pengguna sesuai selera. Kita akan membuat itu tahap demi tahap. Jadi agar paham, maka sebaiknya jangan di skip video ini, jadi ikuti. Dan saya akan buat hanya 2 seri saja untuk master template ini sampai akhirnya teman-teman bisa mahir. Selamat menyaksikan. Kita akan melanjutkan hari ini membuat master template, ya. Master template seperti yang saya janjikan. Jadi master template itu kita menyiapkan bentuk dari menu atau slide itu sudah ada di dalam. Jadi sudah disiapkan di dalam seperti ini. Ini nggak kosong lagi, nggak perlu duplikat lagi karena dia memang sudah ada di dalam. Membuat menunya pun cukup sekali. Bahkan ketika dihapus, misalnya ini halaman penutup, ya, ini, ya. Kalau ini saya hapus sekalipun, itu bukan berarti dia hilang. Dia sebenarnya masih ada di dalam. Jadi misalnya saya akhir itu N saya taruh di sini, katakan, ya. Saya buka di sini, saya buat layout di sini, saya cari penutup di sini, nah dia muncul. Nah, ini juga bisa kita geser ke bagian akhir. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat tombol yang tampilannya lebih menarik seperti ini, ya. Nah, saya sudah siapkan contoh seperti di video sebelumnya ketika kita belajar membuat tampilan menu. Jadi ini kita pakai frame, ya. Ya, kalau nggak pakai frame silahkan, juga sama saja tekniknya untuk membuat master. Pertama kita cek bahwa ini di dalam belum ada apa-apa, masih putih, ya, kosongan. Kita akan buat master. Nah, sebelum kita membuat master,
kita tetapkan dulu berapa kebutuhan kita untuk membuat slide yang akan dihubungkan dengan hyperlink. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9. Anggap saja 9 ya. Maka kita harus nyiapkan di sini 9 nanti. Ada 9 slide ya. Katakan kosongan dulu putih nggak apa-apa, misalnya saya tulis ini 1 ya. Anggap aja ini 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita buat 9. Nah, yang halaman beranda nanti kita buat untuk identitas identitas sekolah, nama pelajaran, kemudian nama guru ya, seperti ini misalnya berandanya seperti ini. Ini tinggal ditulis ya, nama sekolah nanti hurufnya udah melingkar, nama mata pelajarannya tinggal nulis dan seterusnya. Baik, untuk video ini saya akan fokus pada ini fungsi dari tombol ini, yaitu hyperlink ke sini dan menyiapkan halaman untuk masing-masing slide ini, slide untuk beranda, slide untuk dan seterusnya. Bagaimana cara memulai membuat master template? Pertama, ini frame kan di minggu yang lalu, di video sebelumnya frame ini sudah saya siapkan, bisa diunduh teman-teman. Nanti ini backgroundnya ini bisa diganti, nanti kita peragakan juga ya. Sebenarnya di video yang lalu sudah ada bagaimana cara mengganti background. Terus ini yang tombolnya menjadi layoutnya jadi seperti tampilan Windows Vista ini ya, lebih bagus ya. Ini juga gampang, jadi saya peragakan dulu ya sebelum masuk ke master. Jadi misalnya kita membuat tombol semacam ini ya, misalnya ya, tombol ini kita buat outline-nya kita buang, terus tombol ini mau berupa gambar, maka kita tinggal klik kanan, di sini ada format shape. Nah, kita ambil di sini yang picture, kemudian ini ngikut sini ya, otomatis ya. Misalnya gambarnya saya ambil misalnya gambarnya ini ya, insert. Nah, sudah gambarnya seperti ini. Mau diganti lagi juga boleh ya, insert, pilih gambar. Gambarnya kita harus punya filenya dulu. Misalnya gambarnya kayak alam semesta ya, pelajarannya misalnya geografi ya. Nah, seperti ini. Terus supaya lebih kelihatan agak timbul ya, kita ubah di sini, boleh yang ada putihnya ya supaya tampak. Saya sini kan boleh yang ada putihnya begini tepinya, atau yang seperti ini ya, kelihatan lebih padat gitu ya, lebih timbul ya, atau gini, terserah. Nah, segitu ya, gampang kan? Baik, saya hapus. Sekarang saya akan jadikan ini sebagai master template, karena ini saya desain dari luar, dari layer paling luar, makanya kalau diklik ini kan ada ya, bisa. Kalau template nggak bisa. Contohnya yang sudah jadi ini nggak bisa diklik ini ya, nggak bisa, karena dia ada di dalam, ada di baliknya layar atau di layer belakang ya. Baik, saya akan kembali ke sini. Karena ini ada di luar, maka saya akan blok semuanya, termasuk tombol ini. Saya cut ya, saya blok semuanya, kemudian saya cut. Sudah hilang ya. Kita masuk ke view, kemudian pilih slide master. Nah, slide master itu kita akan tanam di bagian dari slide yang paling atas ini. Nah, ini masternya itu di sini. Judulnya di sini ada Office Theme Slide Master. Nah, begitu kita tempel di sini ya, kita tempel di sini langsung paste atau Ctrl V. Nah, begini, maka seluruh halaman slide sudah ada. Saya tutup ya. Seluruh halaman slide sudah ada tombol-tombolnya. Jadi sekali bikin maka semuanya akan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di layout semuanya seperti itu, termasuk yang blank. Cepat kan? Sangat cepat. Jadi desainnya di luar dulu aja, setelah itu di cut ya, dibawa ke dalam. Kita sekarang tinggal menyiapkan halaman-halaman untuk beranda, kemudian halaman untuk SKKD. Nah, nanti yang saya anggap beranda itu adalah ini nanti yang saya buat beranda ya. Berarti nanti itu kita hubungkan dengan slide 1 ya.
slide 2-nya nanti adalah SKKD, indikator dan seterusnya. Baik, kita masuk lagi ke slide master. Di paling atas inilah kita mengatur. Jadi kita buat hyperlink di sini ya, hyperlinknya klik kanan. Di sini ada hyperlink ya di sini. Nah, ini hyperlink. Kita hubungkan, kita ambil yang place this document, pilih slide 1 untuk beranda. Ini berandanya ini. Kemudian slide 2-nya ini kita pakai untuk SKKD. Ya, berarti kita ambil slide 2. Slide 3-nya kita pakai untuk indikator. Klik kanan, hyperlink, slide 3. Ya, kemudian slide 4 di sini materi ya. Untuk penyampaian materinya kita taruh di slide 4. Terus di sini kita evaluasi ya. Evaluasi kita taruh di slide 5. Slide 6-nya ya kita urut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang game. Nah, mungkin kita punya game, TTS dan sebagainya. Ini ada di slide 6. Dan slide 7-nya adalah glosari ya. Glosari itu boleh dibilang semacam kamus ya. Kamus untuk ya kata-kata sulit gitu, kata-kata asing gitu ya. Ini slide 7 glosari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betul. Kemudian sekarang 8 untuk referensi atau daftar pustaka ya, 8. Dan yang 9 kita buat untuk penyusun. Jadi kita yang membuat materi, rangkuman, soal dan seterusnya ya. Selesai. Nah, sekarang apakah bisa langsung terhubung? Bisa, cuman kan kita belum menyiapkan halaman khusus untuk masing-masing ini sebagai tanda bahwa itu halaman SKKD, materi dan seterusnya. Bagaimana kita menyiapkannya? Ambil yang blank ya, blank template ini kan blank. Jadi kalau disorot pakai kursor di sini, kita sorot, nah ada tulisan blank layout. Ini kita duplikasi ya, kita duplikat. Kita duplikat, di sini ada tulisan duplicate layout. Nah, kemudian setelah dia terduplikasi, kita rename. Kita beri nama dia SKKD. Nah, seperti ini. Supaya kita tahu bahwa ini adalah halaman SKKD, kita tulis saja di sini ya. Terus di sini ada footer, ini kita buang ya. Ini checklistnya kita buang aja. Kita buat tulisan di sini SKKD. Ambil di insert word art, misalnya saya ambil ini, saya tulisi SK garis miring KD. Nah, tulisan ini terserah mau taruh di atas, taruh di sini juga boleh. Saya akan taruh di sini aja ya. Itu selera ya, selera boleh taruh di atas, boleh di sini. Kemudian hurufnya saya kecilin dikit. Seperti biasa, saya lebih suka memilih font yang Cooper Black ya, ini tebal ya, Cooper Black. Dan tulisannya saya buat warnanya misalnya biru, ungu atau hitam. Nah, ini aja hitam tebal ya. Kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Ukuran hurufnya saya kecilin menjadi 32. Oke, ini SKKD. Oke, ini kemudian kita copy ya. Langsung di Ctrl C kita copy. Kita akan menduplikasi ini ya. Nggak usah di copy sebenarnya, langsung diduplikat saja. Ini halaman SKKD. Kemudian kita duplikasi layout. Nah, kita rename. Ya, ini kan sudah diduplikat, kita rename, kita pakai yang kedua, namanya adalah indikator. Oke, selesai. Nah, di sini namanya diganti indikator. Nanti hurufnya bisa diedit ya, bisa dibuat yang cerah putih seperti ini, terserah lah ya. Selesai. Sekarang ini yang nyala ini sedang aktif ya. Kita duplikasi lagi dia, duplikat layout, kita namai, kita rename, namanya adalah materi. Oke, rename materi, berarti di sini judulnya juga harus diganti materi. Kita duplikat lagi ya, namanya adalah evaluasi. Kita rename,
evaluasi. Rename, kemudian tulisannya di sini juga diganti ya. Evaluasi. Kenapa harus ditulis gitu? Supaya kita tahu bahwa itu adalah halaman evaluasi. Jadi nanti bisa untuk soal ABCDE dan seterusnya ya. Terus kita duplikat lagi untuk apa? Untuk game ya. Kita kasih nama ini rename, saya kasih nama ini game ya, nanti bisa dikasih halaman ini TTS dan sebagainya ya. Berarti ini kita namai dia game. Masih kurang 3, kita tambah duplikat lagi, kita namai duplikasinya di sini glossary begini ya. Rename. Nah, di sini kita ganti juga glossary. Terus kita naik lagi, ini glossary kita duplikat lagi untuk referensi ya. Kita rename lagi referensi atau daftar pustaka ya. Namanya di sini juga diganti referensi. Selesai. Terakhir di sini kita duplikat terakhir, kita kasih namanya adalah penutup. Nah, selesai. Di sini kita tulis juga di sini penutup, atau nggak usah dikasih tulisan di sini juga nggak masalah, tapi tulisannya ditaruh di sini. Misalnya saya kopikan dari yang tadi ya, di sini kan ada ini terima kasih nih ya, tapi ini di dalam saya harus ambil dulu dia ya. Saya copy, misalnya ini terima kasih, ini saya copy, kemudian saya bawa ke sini. Oke, ini saya hapus, saya tulis di sini. Oke, begini. Terus nanti backgroundnya bisa diganti. Selesai. Sekarang kita tinggal ngelingkan ya. Jadi beranda tadi sudah ya, tadi sudah di link ya. Udah selesai, kita keluar berarti dari slide master. Nah, nanti kita bisa jalankan ini satu persatu, tetapi di sini kan halamannya masih sama, kosong kan, nggak ada tulisan. Oleh sebab itu, yang ini kita jadikan halaman untuk SKKD. Caranya kita masuk di home, layout, cari yang SKKD. Nah, ini SKKD. Kemudian yang kedua di sini adalah indikator. Mana indikator? Nah, ini ya, sudah muncul ya. Indikator. Kemudian yang ketiga itu materi. Kemudian berikutnya setelah materi tadi evaluasi. Terus lanjut, setelah evaluasi ada game. Terus habis game ada glossary. Terus ada berikutnya yaitu referensi, dan terakhir di sini adalah penutup. Mana penutup? Nah, ini selesai ya. Berarti sisa satu kita delete saja. Nah, sekarang mari kita coba jalankan apakah benar ini bisa terhubung. Kita slideshow ya. Saya mau ke SKKD. Ini sudah SKKD ternyata ya. Ini sudah SKKD ya. Saya mau ke penyusun aja lah, penyusun ya. Kok bukan penutup, tadi saya penyusun ya, salah ya. Oke, ini salah ngeling dari penutup nih. Ini game udah betul ya. Ini glossary, referensi udah betul. Ini bukan penyusun ya, penutup tadi. SKKD lagi, bisa ke materi dan begitu seterusnya. Nanti akan lebih cakep lagi kalau misalnya dari atas sampai bawah ini transisinya diatur, dibuat seperti apa, seperti buka buku atau seperti balok, misalnya seperti buka buku ya. Saya coba ya, saya cari sini aja nggak apa-apa. Kita coba. Saya mau ke, ini kan halaman evaluasi, mau ke glossary. Nah, kayak buku ya. Saya mau ke indikator. Nah, indikator kan. Saya mau ke game. Nah, ini halaman game. Saya mau ke SKKD. Nah, saya mau ke beranda. Nah, oke. Nah, begitu cara membuat master template ya. Yang master template itu ya yang seperti ini yang disebut master ya.
Terus apalagi yang ketinggalan? Ini video ini saya belum berbagi ilmu untuk yang ini loh teman-teman ya. Saya belum berbagi ilmu tentang membuat kotak dialog. Nanti di video berikutnya ya. Kita akan membuat bagaimana cara membuat kotak dialog. Kemudian bagaimana cara kalau misalnya mau bikin soal opsi ABCDE seperti ini, ada kotak dialognya seperti ini. Kotak dialog ini isinya petunjuk ya. Petunjuk seperti ini belum dikunci, belum ada kuncinya kan. Kemudian mau dikunci, misalnya kunci yang benar adalah C, maka di sini C dan seterusnya. Bahkan ini kalau misalnya mau dijawab, nanti ada suaranya nih. Nah itu salah, salah. Itu ya. Terus satu lagi yang nanti di video yang akan datang kita akan belajar. Ini saya kasih tombol close. Nah ini. Jadi kalau tombol silang ini diklik, dia nutup ya, nge-close. Nanti di video yang akan datang saya akan bagikan juga icon tersebut. Jadi teman-teman nggak usah bingung mencarinya ya. Jadi kalau diklik dia langsung nge-close. Nge-close-nya seperti itu. Demikian teman-teman, selamat mencoba. Ini masih ada waktu santai. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi kalau ada kesalahan seperti tadi, di sini penyusun saya tulis penutup tadi bisa diedit ya, masuknya ke sini lagi ya, ke slide master lagi, ambil yang paling atas. Tadi kan saya bikin penutup kalau nggak salah ya, padahal yang ada bukan penutup tapi penyusun. Ya, glosari, referensi. Nah ini seharusnya bukan. Ini kan saya cek ini namanya di sini penutup ya, padahal harusnya adalah penyusun. Demikian kawan-kawan, selamat mencoba, bantu like dan subscribe ya, subscribe-nya sekali saja bagi yang belum saja, bagi yang sudah bantu memberikan komentar dan like agar video ini dapat rekomendasi dari YouTube agar ditonton banyak orang dan saya terus bersemangat untuk berbagi ilmu. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.